berdoa terlebih dahulu. Silakan Apri pimpin doanya. Baik Bu, sebelum belajar, baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mengenai memandang langit di atas bukit. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Sekarang Ibu mau bertanya, pemandangan apa yang kalian lihat pada video tersebut? Bukit. Ya benar, ada gunung, ada sawah, ada bukit, ada juga sungai. Hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang bentang alam. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kalian simak 3 gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kenampakan alam atau bisa juga kita sebut bentang alam. Kenampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bisa jadi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Materi kali ini kita berfokus ke pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. 1. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam.
Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Di antaranya budidaya ikan laut, udang dan cumi-cumi, budidaya rumput laut, pertanian garam, dan perkebunan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan untuk pasar ikan, pelabuhan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai, penjual souvenir, dan lain sebagainya. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi dan tebu. 2. Peternakan. Contoh hewan ternak di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, kambing, dan air tawar. 3. Perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah yaitu karet dan kelapa sawit. Juga di bidang perumahan dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikut pemanfaatan dataran tinggi. 1. Perkebunan. Contoh perkebunan di dataran tinggi adalah teh, kopi, dan kina. 2. Pertanian. Di daerah dataran tinggi yang dibudidayakan biasanya adalah sayur-sayuran. Yang ketiga, peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan di sektor pariwisata. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi adalah sektor pariwisata, pekerja perkebunan, petani, peternak, dan lain sebagainya. Sekarang kalian tahu bahwa kenampakan alam dan sumber dayanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, setelah melihat video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bentang alam sih? Ya, jadi yang dimaksud bentang alam yaitu pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 orang. Nanti setelah dibentuk kelompok, dipilih 1 orang untuk menjadi ketuanya.
daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, nanti setelah data terkumpul, kalian tulis pada LKS yang telah Ibu bagikan tadi. Iya, Bu. Siap. Masa aku semua? Tadi kelompok 3. Isi lalu dijilat terus Isi ya. ikat terus isi. Diisi yang tadi dari video. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Nggak bisa, Ibu. Ya, silakan. Yang pertama itu gambar pantai. Pantai lokasinya yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya yaitu daerahnya landai. Sumber daya alamnya yaitu ikan. Manfaatnya objek wisata berupa budidaya. Dan mata pencarian penduduknya yaitu nelayan dan pedagang. Dataran tinggi, lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya beriklim sejuk dan berada di daerah tinggi. Sumber daya alamnya perkebunan. Manfaatnya peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Mata pencarian penduduk yaitu petani, jasa, pedagang. Dataran rendah. Lokasinya dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-cirinya berada di sekitaran pesisir pantai. Sumber daya alamnya sawah, manfaatnya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Mata pencariannya penduduk, petani, peternak, pekerja. Terima kasih. Silakan sekarang perwakilan dari kelompok 2. Udah dicucuin gitu. Ini ada pantai itu lokasinya daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya daerah landai, sumber daya alamnya ikan, manfaatnya objek wisata, tempat budidaya, mata pencariannya penduduk nelayan, pedagang, dataran tinggi. Lokasinya permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya beriklim sejuk dan berada di daerah tinggi. Sumber daya alam perkebunan, manfaatnya peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Mata pencariannya petani, jasa, pedagang. Dataran rendah, lokasi dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-cirinya berada di sekitar pesisir pantai. Sumber daya alamnya sawah, manfaatnya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Mata pencariannya penduduk petani, peternakan, pekerjaan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah anak-anak presentasi dari setiap kelompoknya sudah selesai. Sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya dengan baik ya.
bentang alam, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, hal apa yang kalian sudah pelajari pada hari ini? Bentang alam Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Ya benar, hari ini kita telah belajar tentang bentang alam, termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang hal apa yang belum kalian pahami? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Apri pimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi ya?